Yang paling berkesan sama Pak Seven waktu ikut training bersama Brandon itu apa? Sesuatu yang sangat spesial. Di mana spesial? Pertama, saya tidak menyangka saya berkesempatan untuk ikut session beliau. Iya, karena setahu saya pun itu hanya untuk stakeholder. Ya, Makanya jadi saya kaget Bapak bisa masuk ke dalam. ya itu dia satu hal yang membuat saya merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan itu. Di samping memang isi dari materi yang disampaikan selama 1 hari itu benar-benar kena banget dengan tantangan yang hari ini ada di bisnis yang kita bangun. Itu sampai sehari ya, gitu ya. Sehari ya, kita seharian itu sampai malam. Sampai Saya- malam. Sampai bilang Pak Mul ya, bilang nambah Nambah sampai besok lagi ya. Karena terlalu betul-betul ini ya, padat ya. padat dan sangat-sangat ya menjawab lah ya terhadap kondisi yang ada hari ini gitu. Oke, yang Bapak lihat materinya apa yang paling berkesan rupanya? Yang menjawab itu. Yang pertama itu kan dia coba mendudukkan tentang bagaimana sih sebenarnya kepemimpinan yang paling tepat ketika kita mau membangun bisnis ini, itu kan. Apalagi dihadapkan dengan masalah yang besar. Masalah yang besar, ya kan. Dan ketika masalah besar itu datang, apakah kita mundur, apakah kita lari, atau justru kita maju untuk menghadapi tantangan itu dengan cara yang jauh lebih hebat gitu. Jadi ini yang secara sistematis ya dari awal sampai akhir semakin mengkerucut kepada hal-hal yang sifatnya jauh lebih teknis dan tepat sasaran. Ini teorinya kerennya. sedikit sekali ya. Teorinya sedikit sekali, tapi dampaknya itu ya besar sekali ya sampai kemana-mana dan akhirnya kita malah betul-betul merasa, iya ya, ini ternyata gitu. Bukannya Bapak, terus terang aku sendiri pun, aku yang sudah sekian lama itu saya benar-benar teropen mind malam itu. Dan aku bersyukur sekali aku masih bisa teropen mind. Artinya ternyata dengan segala kepemahaman saya merasa sudah banyak paham, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang amazing gitu lah. Terutama style presentasi yang dilakukan ya. Dilakukan. Di role play. Ya aku yakin semua yang baru itu mampu melakukan. Iya, karena sangat enak ya. Betul. Ringan, enak dan yang menarik sebetulnya bukan masalah presentasinya itu Pak. Ketika memahami konsepnya, the way-nya itu justru itu bisa diterapkan dalam bukan hanya dalam presentasi. Betul. Jadi gimana ini Pak John? Aku jadi betul-betul sangat kepikiran ini karena aku melihat ini nggak betul juga kalau cuma aku yang mengkonsumsi ini gitu loh. Aku udah panas dingin ini. Gimana caranya supaya aku sendiri pun menyayangkan Mbak Oneng sendiri pun masuk itu dalam list yang diundang sebetulnya. Oh bukan. Dia di meeting center. Kalau stakeholder enggak. Cuman meeting center sendiri pun menurut Bapak gimana materinya Pak? Wah, super keren. Betul-betul ya berangkat dari sebuah pemetaan ya terhadap kebutuhan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kita seperti diagnosanya tepat sasaran dan dosisnya pas. Nah, ibarat dokter itu kayak gitu dia. Itu yang keren banget menurut saya. Yang paling keren bagi saya itu ketika kita harus benar-benar tahu angka atau mengukur diri kita. Iya, itu satu ya. Sehingga kita itu benar-benar punya gambaran yang jelas di mana kurangnya dan apa yang harus diperbaiki. Jadi yang memperbaiki itu bukan luar. Iya. Bukan orang luar. Bukan orang luar. Makanya selama ini kalau kita lihat kan banyak sekali orang itu tidak terperbaiki karena berharap orang lain yang memperbaiki. Sementara orang lain sendiri pun tidak tahu persis apa yang mau diperbaiki. Sehingga sama seperti gua butuh yang panas tuh kasih yang dingin. Ya, makin gawat lah. Itu yang terjadi kan selama ini. Sayang sih. Ya beberapa center saya
sebetulnya materi itu bukan untuk center, Pak. Iya sih. Kalau menurut saya itu semuanya bisa dan harus itu. Kalau dia konsen lah, Oke. mau besar di bisnis. Kembali ke training dari Brandon sendiri. Yang paling Bapak ini kan lagi itu materinya apa, Pak? Banyak ya materinya yang semua itu kena banget gitu ya. Tapi yang Ada motivasi nggak, Pak? ya sangat termotivasi sekarang Tapi ini. sebetulnya materinya ada materi motivasi nggak, Pak? Sebenarnya tidak ada materi motivasi, tapi justru semakin termotivasi. Dan ini makanya jadi buat panas kepala ini. Enggak, ini nyambung ke teori kalau Bapak mungkin pernah dengar juga kan dari dari beberapa coach juga, bahwa ketika orang itu paham masalahnya dan dia tahu solusinya, otomatis motivasi akan keluar. Ya. Betul nggak, Pak? Iya dong. Kan itu yang Bapak pernah dengar. Iya. Seharusnya. Iya dong. Harusnya. Jadi motivasi itu bukan dorongan dari luar, tapi lahir dari dalam. Lahir dari dalam. Ya. Makanya. Dan Brandon waktu ngasih itu benar-benar santai tapi sampai luar biasa. Iya. Sampai dia. Jadi kena lah. Jadi kena. Jadi kayak mana ini? Apa yang harus segera bisa diterapkan? Ya aku sih hari ini berpikir bagaimana apa yang sudah kita dapatkan ini bisa punya dampak yang lebih besar, Pak John. Jadi kalau aku punya pikiran gimana supaya ini bisa kita kasihlah sama rekan-rekan kerja kita. Karena ini penting banget buat mereka menurut saya. Kalau aku nih ya Pak ya, yang paling penting yang aku rasakan kemarin itu adalah ketika konsep storytelling itu benar-benar. Nah itu dia lagi yang betul-betul dibedel dan nikmat ya. Apa ringan ya? Iya. Ringan, clear. Bagaimana kita membuat story? Iya. Bagaimana kita bisa? Justru orang nggak nyadar kalau dia itu melakukan story ya. Apa ya? Gimana bilangnya ya? Ya itu tadi. Kita tidak sadar sedang melakukan proses untuk melepaskan hal-hal yang mungkin selama ini menjadi trauma buat kita atau selama ini menjadi hal yang mengganjal kemajuan kita, tapi justru dari kondisi apapun itu justru jadi kekuatan buat kita gitu. Nah dampaknya ini yang saya lihat adalah ketika memahami struktur daripada itu, kita jadi tahu bagaimana secara sistematis membangun story yang powerful dan menarik. Yes. Nggak salah, ini kan rumus ini dipakai film-film terkenal kan? Yes. Brandon bilang kan? Iya. Termasuk sampai kisah-kisah Hollywood film-film terkenal, film hero-hero itu semuanya menggunakan konsep ini. Iya. Ya, aku merinding waktu dia menjabarkan itu. Iya. Dia menunjukkan fakta-fakta itu malah. Betul. Jadi sutradara semua menggunakan cara seperti ini. Sutradara ya betul. Iya, itu. Sehingga pada akhirnya ketika kita memahami ini, kita akan menjadi public speaker yang lebih powerful. Betul. Itu dia. Oh iya. Berarti kan ada materi public speaking, Pak. Iya. Betul. Ada materi public speaking dan itu super keren. Jadi kita sudah dikasih isinya, terus diajari lagi bagaimana cara menyampaikan isi secara langsung role play. Yes, langsung bukan role play sih, langsung praktek. Langsung praktek yang caranya itu justru sangat sangat enjoy ya, sangat enjoy, kita merasa tidak seperti dalam suasana ini gitu loh. Ya, makanya keren banget lah menurut saya. Jadi gimana nih Pak John kita? Ya mungkin pilihannya sih dua sih Pak. Apa? Yang pertama itu adalah kita kunyah untuk jadi nutrisi bagi kita sendiri. Nah, sambil ya yang lainnya nanti dulu lah.
Kalau aku tuh justru yang buat aku kepanasan ini. Rasanya nggak adil banget kalau sesuatu yang berharga ini cuma aku yang mengkonsumsi. Enggak, masalahnya kan tiap-tiap orang kan kebutuhannya belum tentu kan. Ini menjadi kebutuhan bagi mereka. Ya, Tapi yang iya pasti, sih, iya sih, bisa jadi. yang pasti bagi aku yang salah satu seperti public speaking itu, aku sudah sering ngomong pun, ternyata Ya nggak ada tahu. beberapa ruang-ruang yang perlu di-upgrade. Ya Pak Joni udah sering aja merasa seperti itu ya kan? Apakah Terus teman-teman terang itu? aku apa namanya bukan nggak meremeh sih. Ya low expectation lah waktu ada cerita mengenai public speaking. Apalagi yang membawakan saya nggak terlalu ini. Iya. Ternyata waktu dijabarkan dan praktek Waktu dipraktekin dan itu betul-betul kita lakukan lain ya rasanya ya. mempertajam selama ini yang sudah saya lakukan, Pak. Yes. Jadi ada dasarnya. Dasarnya. Iya. 3 kata itu. Iya. 3 kata. Why, Iya. what, how. Yes. Ini Dan ini aplikatif sekali. aplikatif sekali. Sekali kita ngerti menerapkan rumus itu, Iya. Kita nggak pernah kehabisan kamus ya. nggak akan Untuk jadi seorang public speaker ya. betul. Wis. Dan bukannya public speaker pun, termasuk bikin konten pun begitu draftnya, Pak. Iya. Betul. Makanya ini aku jadi kepingin kira-kira Ya nanti coba kita lempar dulu lah. ya. Ya memang kalau memang ada wacana, tapi kalau seandainya ini wacana gimana, Pak? Ya kalau aku sih berharap ada sebuah momentum yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan dampak lebih besar dan lebih cepat terhadap hal berarti yang pilihan sangat kedua ya. super ini. Karena pilihan pertama tadi kan kita punya sendiri Iya. untuk kita. Atau yang kedua adalah sama-sama kita mempraktekkan sehingga ya sama-sama bisa dapat merasakan dampaknya untuk kemajuan kan. Enggak hanya menunggu dan melihat dampak yang kita lakukan. Ya mungkin bisa kita rasakan segera kan gitu kan. Ya, tapi itu pun ya tetap aja dikembalikan kepada masing-masing lah. Kan kita juga nggak bisa paksa-paksa orang kan. Kalau kira-kira teman-teman merasa ini mereka juga mau, ya aku pikir why not gitu loh. Apa ya pula harus kita rahasiakan kan. Ya kan? Sebetulnya nggak mau rahasia sih, Pak. Cuma terkadang kan ini belum menjadi sebuah kesadaran kan. Siapa tahu Pak, coba aja dipelur sama kawan-kawan. Mana tahu mereka mau, ya kan? Iya, kalau saya sih berpikirnya seperti itu aja. Gitu. Jadi yang pasti public speaking, and then how to be a good listener dalam rangka untuk bisa melakukan prospecting dengan baik, and then how to create attractive content, ya kan? Kemudian bagaimana menjadi storyteller, dan kemudian bagaimana menganalisa kepemimpinan dalam diri kita. Kemudian apalagi Pak? Active listener sudah tadi ya. Ini bagaimana manifestasi energi menjadi sebuah realita. Iya. Wow, ini super keren. Kita bungkus ya. Kita bungkus. Coba di blur. Oke lah. Ya, supaya kita lihat ini bisa kita mainkan.